Rasulullah sering banget mengunjungi rumahnya Abu Umair namanya, seorang anak kecil. Dan Rasul senang banget dengan keluarganya. Jadi Rasul familiar banget dengan keluarga ini. Dan Rasul setiap kali datang, anak ini ceria banget. Suatu waktu ketika dia datang, anak ini mojok diem nggak mau ngomong. Nah Rasul merasa ini ada sesuatu yang nggak baik nih, ada sesuatu yang salah. Maka dia nanya pada orang tuanya, ini anak kenapa? Lihat ya, bukan langsung nanya ke anaknya ya, nanya ke orang tuanya, ini anak kenapa? Orang tuanya bilang, ya Rasulullah, dia tuh lagi sedih. Kenapa? Burungnya mati. Nah, berarti ini kan burungnya mati nih. Oh burungnya mati. Berapa lama? Ya segini ya Rasulullah. Kenapa burungnya mati? Gini-gini dijelasin lah ya. Oke, setelah dijelasin, Rasul datang ke tempat Abu Umair. Anak ini, Rasul cuma duduk di sebelahnya, lalu bilang ini, ya Aba Umair, ma fa'ala nughayir. Wahai Abu Umair, burungmu ngapain? Burungmu ngapain? Abu Umair dari situ ngobrol sama Rasulullah. Artinya Rasul cuma di situ ya, di hadis itu, Rasul cuma memberikan sebuah pendampingan. Cuma pengen bilang sama Abu Umair, aku ada loh untuk kamu. Kalau kamu pengen ngomong, aku ada di sini. Kalau kamu nggak mau ngomong, it's okay. Tapi Rasul nggak bilang, Abu Umair, kayak gini aja sedih lu. Mau masuk surga kayak gini aja sedih. Mana ada orang masuk surga sedih gara-gara burung. Lu burung mati. Gua sahabat mati. Itu aja gua tetap beriman pada Allah. Makanya sholat yang benar biar ingat sama Allah. Nah maka aku bilang kalau ada ustadz yang bilang orang mentalnya suruh sholat, dia sakit mental. Karena Rasulullah aja enggak memberi pendamping, menyediakan diri gitu ya. Betul. Kapan kita mendengarkan istilah mental health? Pertama kali. Kita pas kita tumbuh dewasa kan gak ada mental health mas. Betul, saya baru mau ngomong mental health itu secara frasa ya mungkin baru kedengaran belakangan ini sih, mungkin 10 tahun terakhir. Tapi ternyata di dalam Islam sudah membahas ini dari tahun 800 atau 900-an. Ada satu scholars yang sangat ternama, aku sering mengutip dia, namanya adalah Al-Balkhi. Abu Zaid Al-Balkhi ini adalah seorang geografian mas. Dia seorang geografer. Dia kerjaannya buat peta dan segala macam. Tapi side daripada kerjaan dia adalah bikin materi tentang psikologi. Oh menarik sekali. Ya, jadi Abu Zaid Al-Balkhi ini terkenalnya adalah seorang geografer. Dia punya sekolah geografi dan banyak murid-muridnya tentang geografi. Dan dia punya aliran geografi, namanya Al-Balkhian. Ada alirannya tuh. Ada aliran. Tapi dia dalam sela-sela waktunya meneliti tentang mental health. Kaitannya apa ya? Nah, zaman dulu orang kan polimat ya. Zaman dulu orang nggak membagi-bagi, oh ini wilayah agama, oh ini wilayah medis, oh ini wilayah apa. Ya pokoknya ini adalah kita mau bantu orang aja. Nah di buku dia itu dia membuat pedoman bagaimana cara untuk menangani orang-orang dengan penyakit-penyakit yang bersifat tidak fisik. Dan di situ dia mengidentifikasi. Salah satu identifikasi yang sangat berharga adalah kalau orang sakit fisik, maka harus langsung di-engage. Harus langsung di-intercept. Yeah. Jadi ada orang patah tulang nih, langsung benerin tulangnya. Langsung di-gips dan segala macam. Tapi kalau ada orang mental illness, jangan diobatin. Karena kamu cuma memperburuk keadaan. Ngasih nasihat sama orang yang lagi sedih, itu gak masuk. Bahkan bunuh diri dia bisa tuh. Betul. Itu poin yang penting sekali. Penting banget. Kita kadang-kadang gak tahu, kitalah maksudnya niatnya pengen menyemangati atau nolong, tapi kita malah bikin buruk keadaan. Bener. Gitu. Itu sering sekali terjadi. Apalagi cewek. Iya betul. Anakku ya, kalau dia lagi sedih, aku bilang, oke, aku cuma nanya mau makan apa. Dia bilang nggak, belum mau. Ya udah, aku kadang-kadang cuma beliin coklat karena aku tahu dia suka coklat, aku sedang di samping dia, udah selesai. Karena dia mungkin lagi perlu waktu sendiri. Jadi kita cuma mengawasi tapi jangan intercept di situ. Kenapa? Karena itu bukan waktu yang tepat. Maka Al-Balkhi itu menyampaikan kapan ngasih obatnya pas dia udah sembuh. Lebih menarik lagi, dia membagi dua. Menurut dia kesedihan itu ada dua. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Oke. Lebih tepatnya lagi ada yang dari. Ini tahun berapa Ustaz? 900-an. Gila. Iya makanya gila ya. Itu pendekatannya zaman sekarang banget. Iya, DSM itu buat 1800-an kan. Wow. Untuk orang-orang yang diagnosis kan. Yeah. Tapi Al-Balkhi ini buat DSM versi dia ini tahun 900-an, 800-900-an. Nah, jadi dia bilang bahwa ketika kita ketemu dengan orang, dia merasa sedih. Ini beda dengan depresi. Ini dari luar dong, ada pemicunya. Nah, maka menurut dia yang kayak gini ajak ngobrol. Jadi pertama kali sebuah diagnosa dan sebuah tata cara untuk bisa nyembuhin orang sakit mental itu sudah ada sebelum ada psikolog. Gila. Jadi ngajak ngobrol. Memang diajak ngobrol. Nah, di sini lo ngobrol tentang segala macam. Contoh misalnya ya, ini sebelum kita masuk yang ke dalam ya. Rasulullah ketika kehilangan anaknya Ibrahim, itu Rasul nangis. Beliau bilang gini,
mata mengeluarkan air mata, hatiku bersedih. Tapi aku memohon agar lisanku tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang Allah ridhoi. Nah ketika itu dia sedih banget. Dan sahabat gak ada yang berani ngajak ngobrol. Rasul bilang gak apa-apa kalau sedih. Kenapa? Ini adalah orang yang kita sayangi. Ibrahim, kamu orang yang kami sayangin banget. Begitu terus sebenarnya Rasul benar-benar sedih. Dan beliau diam terus ya benar-benar anaknya diambil semua. Bayangin. Padahal waktu itu anak-anak adalah sebuah semacam kayak tanda bahwasanya orang tuh punya status gitu. Terus belum lagi terus jadi bilang alah mandul. Mati semua kan anakmu kan. Putus kamu daripada keturunan dan seterusnya. Keluar inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah bilang gini, yang benci kamu itu yang terputus, bukan kamu yang terputus. Inna a'tainakal kautsar, bukankah aku sudah kasih kamu sesuatu yang banyak. Jadi di titik itu seolah-olah Allah pengen nunjukin, Allah switch cara berpikir Rasulullah. Jadi dari berpikir apa yang hilang menjadi apa yang masih ada. Wah itu kayak konseling tuh. Itu kayak konseling kan. Iya. Oh kamu perhatian yang hilang, yang masih ada berapa? Iya. Nah jadi dan itu yang pertama, tafsiran pertama. Tafsiran kedua Allah katakan inna a'tainakal kautsar, bukankah aku sudah kasih kamu telaga kautsar di mana kamu bisa ngasih syafaat pada seluruh umatmu. Artinya apa? Itu anak-anakmu yang sebenarnya. Anakmu Ibrahim itu cuma anak fisik. Tapi kamu masih punya anak loh. Siapa? Umatmu itu yang kamu kasih dari telaga kautsarmu itu syafaatnya. Aku bilang di sini, oke, di titik itu cara Allah untuk melihat untuk membuat kita melihat sesuatu, konselingnya seperti itu. Al-Balkhi bilang kalau dari luar maka caranya adalah diajak ngobrol. Tapi beliau bilang ada yang dari dalam. Bukan dari dalam bersifat non fisik, tapi beliau bilang ketidakseimbangan di dalam badan. Menariknya, Mas harus tahu dari tahun 800-an itu sampai tahun 1300-an atau bahkan sampai tahun 1700-an, teori kedokteran modern belum ditemuin. Mereka bilang di dalam kedokteran itu ada 4 humors namanya. Jadi ada 4 bagian yang nanti jadi melankolis, koleris dan segala macam. Flegmatis dan seterusnya. Jadi mereka bilang ada cairan merah darah, ada cairan kuning getah bening, ada cairan hitam, ada cairan satu lagi cairan apa aku lupa namanya. Tapi yang jelas ada 4 ini yang mengendalikan manusia. Jadi kalau tidak seimbang sakit kira-kira gitu. Itu teori lama. Nah, tapi Al-Balkhi bilang ada ketidakseimbangan pada manusia yang sekarang dikenal menjadi ketidakseimbangan hormon. Baru mau ngomong. Di situ beliau memberikan obat fisik. Keren banget ini. Itu Islami banget tuh coba. Artinya ya. Nah, artinya di masa itu sudah ada perbedaan antara psikiatri sama psikolog. Iya. Kalau psikiatri dikasih obat, kalau memang itu ketidakseimbangan hormon, kalau misalnya psikolog adalah masalah cara pandang, sudut pandang. Dan Rasulullah itu biasanya dibuatin sama Bunda Aisyah talbina. Bunda Aisyah itu pernah ditanya, kok kamu tahu banyak banget tentang herbal? Ini Bunda Aisyah nih, mungkin nanti akan jadi sesuatu yang di look up sama Sani nih. Kok kamu tahu banyak banget tentang herbal? Katanya Bunda Aisyah, iya kalau Rasul sakit semua dokter-dokter tuh pada datang. Dan aku itu ada di pinggir pintunya Rasulullah dan belajar dari mereka karena Rasul bilang belajar tentang herbal. Nah maka dia pelajari semuanya sehingga dia bisa ngasih resep pada para sahabat. Dan terus kemudian salah satu resepnya adalah makanan namanya talbina. Talbina ini dari kayak oat gitulah, Mas. Terus dibuat untuk Rasulullah kayak bubur gitu, dan Rasul bilang ini makanan memberikan keringanan bagi mental dan memberikan kebahagiaan. Wow. Jadi ada obat yang memang memberikan itu. Nah, ketika Al-Balkhi terus kemudian mengatakan bahwa ada 2 hal yang kita bisa bedain. Pertama, ada yang diajak ngobrol, ada yang dikasih makan. Ada yang dikasih obat. Jangan semua dikasih obat atau diajak ngobrol. Orang lagi stres diajak ngobrol, matilah. Atau ada orang yang misalnya dia permasalahan hormon, diajak ngobrol. Jadi dia tambah stres lah. Ternyata ada penelitian misalnya kayak stres postpartum itu dialami 1 di antara 5 cewek. Dan itu tidak berkaitan dengan keimanan. Iya betul. Baby blues itu tidak kaitan dengan keimanan loh maksudnya. Itu kaitan dengan fisik. Nah, Al-Balkhi sudah buat diagnosis seperti itu. Dan ketika terus kemudian sudah dibuat seperti itu, akhirnya dikembangkan oleh orang-orang Muslim menjadi apa Mas? Coba Mas. Menjadi dikaitkan dengan sunnah Rasul. Wewangian. Itu termasuk terapi. Suara-suara air termasuk terapi. Lalu terus kemudian makanan-makanan. Nanti besok kalau Mas ikut aku pergi ke Turki, kita pergi ke satu rumah sakit khusus sakit jiwa. Jadi rumah sakit mental health yang pertama kali dibuat pada tahun 1500. Wow. Jadi sebelumnya sudah ada sih, tapi ini yang paling modern waktu itu. Sampai di situ masih ada Mas resep-resep untuk penyakit apa. Wow. Orang putus pacaran, ini makanannya. Orang lagi ini makanannya. Ini orang lagi ini makanannya. Jadi Islam tuh udah sampai di titik itu. Sampai dikasih di situ juga ada satu rumah sakit jiwa. Itu ada 1 wangi-wangian, yang kedua suara air, yang ketiga apa Mas? Musik.
Itu semua adalah solusi yang sama yang diberikan kepada orang-orang dengan kondisi mental zaman sekarang.